Cuma gitu toh. Selain itu Pak Web, nggak perlu kau pikir. Karena hidup panjenengan akan menatanya. Nah, kalau hari ini ada laku panjenengan untuk nyangkul di sawah, pasti hidup akan menggerakkan panjenengan nyangkul di sawah. Tak perlu kau rancang besok aku berangkat pagi ke sawah. Tak perlu itu. Nah, kalau malam ini panjenengan memang ada laku buat panjenengan untuk ngelembur, ngunduh karet, ngunduh sawit, pasti hidup akan menggerakkan. Tak perlu kau rancang-rancang. Gitu loh. Dengan begitu, berarti kita tidak melampaui Maha Suci hidup, tidak mendahului Maha Suci hidup. Sehingganya apapun kejadian yang terjadi selalu tepat sasaran, tepat sasaran, tepat sasaran. Nah, karena tepat sasaran terus, nggak pernah meleset, dosa yo nggak ada, karma yo nggak ada. Nah, selalu tepat sasaran. Satu itu. Yang kedua, hanya dengan seperti itu kesadaran kita akan menjadi kontinu. Hanya dengan seperti itu kesadaran kita bisa universal tanpa kau rancang. Tanpa dirancang, tanpa diniati, kesadaran kita sudah universal. Kesadaran kita sudah kontinu. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuannya sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, terus-menerus selama 24 jam, full, sehari semalam penuh, kesadaran kita berarti sudah kontinu. Kesadaran kita berarti sudah universal. Lawang apapun disadari. Ketiga, hanya dengan seperti itu, otak atau pikiran kita terjaga kebersihannya. Hanya dengan seperti itu, hati atau batin kita terjaga kebersihannya. Hanya dengan seperti itu, kelamin atau syahwat kita terjaga kebersihannya. Kok bisa Pak Web? Karena kita tidak punya waktu. Untuk berpikir buruk itu tidak punya waktu kan? Lawang sedang menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Mana ada waktu untuk berpikir jelek, berpikir buruk? Mana ada waktu? Tidak akan ada waktu untuk sirik, iri, dengki, fitnah, dendam, menghina, mencela. Nggak ada waktu untuk itu. Karena seluruh waktunya sudah tersita untuk menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah kalau tiga singgasana selalu terjaga kebersihannya, kesadarannya kontinu selalu, kesadarannya universal selalu, loh lah itulah yang dimaksud Baitullah, rumah Tuhan. Nah kalau kedirian kita sudah menjadi Baitullah, kedirian kita sudah menjadi rumahnya Tuhan, dihuni oleh Tuhan, ditempati oleh Tuhan, apa yang mustahil bagi Tuhan? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Jadi, hentikanlah berkecerdasan melampaui Maha Suci Tuhan, berhentilah. Berkecerdasan melebihi Tuhan, berhentilah. Karena tetap tidak akan bisa. Gitu. Tidak akan bisa. Sebab
Manusia hidup dan Maha Suci hidup itu bukan untuk bersaing, melainkan untuk manunggal. Antara manusia hidup dengan Maha Suci hidup itu bukan untuk bersaing, melainkan untuk manunggal. Kecerdasan dan otak itu kan harus bersatu, nggak bisa berpisah. Nah, itu berawal dari singgasana pertama. Nah, kalau berkehidupan di singgasana pertama, kehidupan di Baitul Makmur, kehidupan kita di dalam otak atau pikiran kita, ini sudah baik seperti itu. Lah nanti Baitul Muharramnya, Baitul Muqaddasnya itu pasti baik, karena penentunya di sini. Di sini, awalnya itu di sini. Jadi, kehidupan model apapun di dalam kepala ini harus kita ubah dengan seperti yang barusan saya sampaikan tadi. Selama kecerdasan kita masih mendahului Tuhan, selama kecerdasan kita masih melampaui Tuhan, wow. Tetap selama itu kemustahilan akan mengerumuni kita, akan mendatangi kita, akan mengerumuni kita. Terus seperti itu. Lakukan seperti itu sepanjang hari, kecuali tidur. Karena keadaan tidur kita sudah dijamin oleh patrap samadhi mijil sowan kita. Jadi nggak usah di ngapa-ngapain tidur itu. Sudah dibungkus patrap samadhi mijil sowan yang sudah kita lakukan sebelum tidur. Jadi tak perlu di ngapa-ngapain. Yang harus di ngapa-ngapain setelah bangun dari tidur. Itu yang harus di ngapa-ngapain. Karena jika tidak akan tertata. Padahal ketika pertama kali mata kita terbuka setelah bangun dari tidur, kesadaran kita mengatakan menata kan? Semuanya ditata di situ. Tapi kelakuannya kalau tidak tertata, ya tidak bisa klop. Tetap meleset, tidak tepat sasaran. Dan yang bisa menata adalah hidup itu sendiri. Bukan kita. Kita yang dimaksud itu siapa sih Pak Abad? 4 anasir atau sedulur papat. Itu loh yang dimaksud kita. Nah selama ini 4 anasir atau sedulur papat ini kan yang ikut campur terus. Yang ngerecokin hidup terus. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, di dalam diri kita itu ada 5 ruh. Semua pergerakan, semua pergerikan itu gerak-geriknya hidup. Tapi jangan lupa di dalam diri kita itu ada 5 ruh. Dan masing-masing ruh ini punya kehendak sendiri-sendiri. Artinya, kelakuan model apapun itu yang menggerak-gerikkan hidup. Tapi kelakuan model apapun belum tentu itu kehendak hidup. Karena ada 5 ruh di dalam diri kita. Nah, selain kehendak hidup, inilah yang menjadikan kita bermasalah. Gitu.
Apa yang sudah saya sampaikan, itulah yang disebut sebagai samu barang tumindak kinantenan sarwo mijil dalam bahasa Jawanya. Atau dalam bahasa spiritual umumnya disebut bersamadi seumur hidup tanpa henti. Bersamadi seumur hidup tanpa henti. Atau juga bisa disebut ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Atau ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa tetap kunci. Kunci yang dimaksud adalah kumpul nunggal suci. Artinya ada apa-apa kumpul nunggal suci, tidak ada apa-apa tetap kumpul nunggal suci. Lah, seperti yang sudah saya sampaikan dari awal tadi. Prakteknya itu seperti itu maksudnya. Hanya seperti itu. Hanya seperti itu. Terus lakukan. Terus lakukan di setiap hari, di setiap malamnya sebelum tidur. Lakukan seperti itu terus. Dan itu pasti akan kita kuasai gitu loh. Satu persatu akan kita kuasai. Misal contoh, saya selalu bersabda, penyakitku sembuh. Penyakitku sembuh, penyakitku sembuh. Di antara sekian banyak kata-kata saya yang mengatakan penyakitku sembuh, salah satunya pasti kita pahami. Gitu loh. Pasti kita ketahui selanya. Pasti kita ketahui, pasti kita pahami, pasti kita mengerti mujizatnya di antara itu. Gitu. Nah, tujuannya itu ke situ. Gitu. Di antara sabda yang saya ucapkan, hutangku lunas. Dari sekian banyak sabda yang saya ucapkan, hutangku lunas, ini pasti ada gitu loh. Salah satunya pasti ada. Jadi jangan minta sekarang jadi loh, wong sedang belajar, masih belajar kok minta sekarang jadi. Kalau sudah ahli, memang kalau sudah ahli, ini perkaranya belum ahli, mintanya sekarang jadi. Namun apapun alasannya, dari 10 kali sabda hutangku lunas, dari 10 kali sabda penyakitku waras, pasti ada salah satu sabda yang kita itu klik. Gitu. Nah, kalau sudah klik kan bisa digunakan. Hutangnya sudah lunas, satu. Penyakitnya sudah waras, sudah sembuh, ilmunya kepegang kan? Bisa digunakan untuk yang lainnya. Oh, ketika saya berarti ini, kan gitu. Lah ini maksud saya, yang apa maksud daripada kata-kata saya, panjenengan harus ahli. Nah, itu maksudnya di situ. Maksudnya di situ. Jangan sekarang bersabda penyakitku waras, beberapa jam kemudian utangku lunas, beberapa jam kemudian aku dapat rokok. Wah, kayak kereta api. Semrawut. Iya, nggak ada wujudnya. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang menimbulkan perasaan kita ragu. Saya bersabda berulang-ulang kali, tapi nggak ada buktinya. Meragukan dirinya kan. Padahal berulang-ulang kali itu sabdanya beda-beda tuh. Ada gerbong ekonomi, ada gerbong eksekutif. Beda-beda semua. Gimana ceritanya? Jadi hal-hal yang seperti itulah yang menghidupkan perasaan kita itu ragu, bimbang, meragukan dirinya sendiri, membimbangkan dirinya sendiri. Padahal tekniknya tidak tepat, tapi sudah berasumsi.
Yang paling repot ini kebiasaan kita berasumsi ini, yang paling susah ini, paling repot. Sesederhana itu loh manusia hidup jika sedulur papat kali mau pancernya manunggal. Sesederhana itu loh. Semakin banyak kelakuan-kelakuan diri kita yang terjadi, yang berhasil kita nikmati rasanya, maka semakin meluas, semakin besar kunci kita. Semakin meluas, semakin besar kumpul nunggal suci kita. Nah, bertambah luasnya kunci, bertambah besarnya kumpul nunggal suci, bertambah luasnya kumpul nunggal suci, lah ini yang akan menyelamatkan, yang akan menyempurnakan 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, ikut terselamatkan jika masih ada di dunia ini. Jika sudah tidak ada di dunia ini, ikut tersempurnakan, kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi maksudnya. Itu dibutuhkan keluasan kunci kita, dibutuhkan bertambah besarnya kunci kita. Kunci yang saya maksud kumpul nunggal suci. Lah apa yang sudah saya uraikan dari awal tadi, menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang diam ketika bersama di setelah patrap, itu adalah mempertahankan kunci, mempertahankan kumpul nunggal suci. Lah, kunci atau kumpul nunggal suci ini tidak cukup dipertahankan, itu tidak cukup. Karena apa? Karena kita tidak sendiri. Kita punya anak istri, kita punya anak suami, kita punya keluarga, kita punya keturunan, kita punya silsilah. Maka kunci atau kumpul nunggal suci selain dipertahankan juga harus diperbesar, harus diperluas, harus diuniversalkan, harus dikontinyukan agar supaya kita tidak egois. Karena kita punya keluarga, kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita hidup bersama tumbuh-tumbuhan, kita hidup bersama makhluk-makhluk lain, kita hidup bersama keluarga, dan lain sebagainya. Kita hidup berbangsa, kita hidup bernegara, dan semua itu kan butuh keselamatan, semua itu kan butuh kesempurnaan. Mencapai kesadaran, termasuk kesadaran cinta kasih sayang, itu gampang. Mencapai kunci, mencapai kumpul nunggal suci, itu gampang. Kenapa mencapai kunci, mencapai kumpul nunggal suci kok gampang? Saya katakan gampang. Sangat gampang. Asalkan panjenengan berani bertobat dan mau memohon pengampunan kepada Maha Suci Hidup, pasti Maha Suci Hidup akan menerima dan mengampuni apapun bentuk kesalahan dan karma panjenengan. Dan ketika Maha Suci Hidup menerima tobat panjenengan dan mengampuni luput panjenengan, maka pada saat itulah kesadaran panjenengan dan kesadaran cinta kasih sayang panjenengan akan aktif, akan bangkit. Gitu loh. Akan tercerahkan kalau dalam bahasa spiritualnya. Gampang kan? Nggak modal apa-apa itu. Hanya berani bertobat. Soalnya bertobat itu hanya orang-orang yang berani. Bertobat ini mengerikan loh. Untuk orang-orang awam, bertobat itu menakutkan. Nah, kalau bertobat itu bukan sesuatu yang menakutkan, semestinya semua orang bertobat, bukan?
Dikarenakan tidak semua orang mau bertobat, berarti tobat itu kan sesuatu yang sangat menakutkan. Ya. Sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun karma kita, kalau kita berani bertobat kepada Maha Suci Hidup dan mau memohon pengampunan, selesai. Tapi untuk mempertahankan kunci, untuk mempertahankan kumpul nunggal suci, lah ini enggak gampang. Mencapainya gampang, tapi untuk mempertahankannya tidak gampang. Mempertahankannya tidak gampang. Karena dibutuhkan kesadaran kontinu. Dibutuhkan kesadaran universal. Kalau kesadarannya tidak kontinu, kesadarannya tidak universal, setelah bertobat, beberapa jam kemudian kumat lagi. Kambuh lagi. Namun siapapun panjenengan jangan khawatir. Saya punya teknik sederhana untuk bisa mempertahankan kunci. Saya punya teknik sangat gampang, mudah, dan gratis untuk mempertahankan kunci atau untuk mempertahankan kumpul nunggal suci. Yaitu nikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Diam ketika samadhi setelah melakukan patra, selesai.